kawan, perkenalkan nama saya Nindya Aprilia Bahtiar, NIM 210404502018 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tahukah kalian apa itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari perkataan Latin, yaitu sama. Dan secara terminologis, komunikasi yang berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Mulyana menjelaskan beberapa fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli yang didasarkan pada beberapa aspek dan tujuan dalam berkomunikasi, yaitu 1. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. 2. Menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita, kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau rekan-rekan kita. 3. Melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respons atas keinginan bayi melalui tangisannya. 4. Memupuk hubungan. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. 5. Mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Dan yang terakhir adalah fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumental untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Gintings menegaskan ada sejumlah unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Pengirim atau komunikator. Dalam bentuk konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. B. Penyandian. Penyandian adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. C. Pesan. Pesan adalah maksud untuk informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. D. Saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. E. Penyajian ulang. Penyajian ulang adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. F. Penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. G. Umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses-proses komunikasi dapat dijelaskan melalui model-model komunikasi yang dikemukakan para ahli. Gintings menuliskan dua model komunikasi untuk membantu memahami arti proses unsur penggunaan dan tujuan komunikasi. A. Model komunikasi Laswell. Unsur-unsur komunikasi terdiri atas 1. Wo, yaitu pengirim. 2. Size white atau pesan. 3. On white channel atau media. 4. To whom atau penerima. 5. White what effect, yaitu dampak. B. Model komunikasi Scrum. Pertama, Scrum memperkenalkan gagasan tentang penyandian atau encoding atau penyajian ulang. Penyajian adalah proses pengemasan pesan atau maksud oleh pengirim atau komunikator ke dalam susunan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, tulisan, gerak tubuh, dan bahasa non-verbal lainnya. Kedua, model Scrum
memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Itulah tadi penjelasan tentang komunikasi dan konsep dasar komunikasi. Sekian dan terima kasih.